Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para mahasiswa tingkat 3 dari mata kuliah pengolahan pendidikan, dosen pengampu Dr. Cepi menugaskan kepada Anda untuk melakukan sebuah kajian atau survei berkaitan pelaksanaan pengolahan sekolah. Bagaimana pengolahan sekolah kenyataannya di lapangan sehingga mahasiswa bisa memahami antara teori dan fakta. Demikian tugas ini untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Anita Kaini dan rekan saya Nadia Ismawan. Di sini kami akan melakukan observasi tentang pengolahan pendidikan di SMA khususnya di SMA. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu aktivitasnya. Saya Nadia Ismawan dari FKIP Unsur. Apakah Bapak diwawancara? Insya Allah ya, semampunya saya. Kalau ada yang perlu dijawab insya Allah akan dijawab ya. Kalau yang perlu dijelaskan insya Allah. Sebelumnya Bapak namanya siapa? Saya alhamdulillah saya punya nama pemberian dari orang tua ya. Nama saya belum berubah. Nama saya Bapak. Anak-anak memanggil Bapak Dani Hamdan. Panggilan biasanya Bapak Dani. Jadi hingga yang manggil Bapak Alian. Yang mana aja enaknya. Bapak di sini jabatannya sebagai apa? Alhamdulillah saya diberi amanah oleh pihak lembaga ya. SMK Pasundan Satu Cianjur. Saya menjadi koordinator bimbingan dan konseling atau BK ya, menaungi karya BK. Juga saya diberi amanah juga untuk menjadi ketua Dewan Keluarga Masjid Mangkau Hikmah sekolah yang ada di lingkungan SMK Pasundan Satu ini. Dari sejak 2008 sampai sekarang itu jadi ketua DKM masjid yang ada di sekolah ini. Setelah koordinator baru kemarin sih. Bapak, selanjutnya ada pertanyaan. Bagaimana sistem pengelolaan pendidikan di sekolah ini? Jadi Kalau mengenai sistem ya, bukan kita mengacu kepada Permendikbud yang tidak bisa lepas mengenai sekolah. Aturan-aturan kebetulan SMK Pasundan ini di bawah Yayasan Paguyuban Pasundan Bandung ya, di Bandung. Jadi tidak keluar dari koridor itu yang harus sistem. Semuanya sudah tahu ya, sistem pendidikan kita itu adalah mengadopsi kurikulum yang berlaku yang sekarang mulai dari kurikulum zaman dulu gitu ya, dari Kilas, sekarang kan kurikulum merdeka ya, itu masih mengacu ke sana. Gitu. Walaupun ada muatan-muatan lokal di sekolah ini, yang memang itu diharuskan ke Kesundaan ya, karena ini kan di bawah Paguyuban Pasundan. Kalau peranan kepala sekolah dan mengelola pendidikan sekolah ini, tugasnya apa? Kalau pengelolaan yang dibuat oleh kepala saya tahu itu ada 8. Ya, pengelolaan pembelajaran, pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana ya, pengelolaan manajerial, dan misalnya yang ada juklat dan juknisnya itu ada 8 ya. Jadi amanah atau tugas dari pada kepala sekolah itu yang 8 ya. Kalau peranan kurikulum sekolah ini? Jelas kalau yang namanya wakasek kurikulum itu mengemban tugas dan amanatnya adalah ya menata bagaimana pengelolaan pendidikan kita sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, terutama mengenai tata laksanaan kurikulum itu sendiri, sejauh mana penerapannya itu dikelola oleh wakasek kurikulum, juga pembagian jam pelajaran ya. Terus juga perangkat-perangkat pembelajaran, kalau dulu namanya silabus ya, sekarang juga samanya, kalau sekarang itu kan modul ya, ada PP segala macam itu di bawah pengawasan dan dikelola ya terutama oleh wakasek kurikulum itu mengenai masalah metode dan sistem pembelajaran yang ada termasuk di kurikulum yang sedang berjalan dan sedang berlaku. Kalau peran BK sendiri itu di sekolah bagaimana? Nah, kalau BK kebetulan saya sendiri ya,
bimbingan konseling itu bimbingan dan ada bimbingan ada konselingnya. Itu tidak lepas daripada yang namanya pelayanan 17 plus gitu ya. Ada pelayanan observasi, pelayanan orientasi, tapi semuanya itu adalah dari 17 itu dibagi menjadi 4. Pelayanan pembelajaran, pelayanan sosial, ya, pelayanan profesional, satu lagi pelayanan edukasi dan yang lainnya ya. Jadi dari 17 plus itu pelayanan. Kalau yang namanya BK itu pasti pelayanan. Namanya kalau di guru mata pelajaran RPK, kalau di guru BK RPL pelayanan. Jadi 17 plus ya. Kalau tadi dikerucutkan itu bisa disebutkan menjadi 4. Tidak termasuk di pedagoginya, termasuk juga yang paling penting adalah teladan dan keteladanan ya, dari guru BK itu sendiri dan dari guru yang lainnya. Itu antaranya kalau BK itu sebetulnya keluar satu hari anak untuk yang bermasalah. Dulu seperti itu BK itu kan, maaf ya kalau dulu BP namanya bagian Pertanyaan terakhir, kurikulum yang dipakai di sekolah SMK 1 Pasundan ini kurikulum yang dicanangkan oleh pemerintah. Kita nggak bisa, kita di bawah Dinkes ya. Jadi kurikulum merdeka ya udah isi TMN, kurikulumnya udah termasuk saya sendiri. Ya itu aja dari menterinya siapa, kebijakannya apa, ya kita jalani mau tidak mau. Cuman kalau di yang namanya di Pasundan ini ciri khasnya adalah Sundaan. Jadi ada terselip kurikulum yang muatan lokal Sundaan. Kita Pasundan kan punya 3, kalau boleh dibilang itu namanya mana filosofi atau jargon boleh. Pengkuh agamana, ya, berhubung ilmuna, jembar budaya. Nah, kalau bisa lepas dari sana ya jembar budayanya itu jangan adalah mata lokal, ada bahasa Sunda, Sundaan, itu kan. Terima kasih Bapak semua. Ya, terima kasih ya. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi ya.